Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga hijrah itu perlu dalam dakwah. Karena hijrah itu sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Ibrahim hijrah dari Irak ke Palestina, dari Palestina ke Mesir, dari Mesir balik lagi ke Palestina, dari Palestina kemudian ke Mekah mengantarkan Hajar dan Ismail, kemudian balik lagi ke Palestina. Lut alaihi salatu wassalam hijrah dari Palestina ke Sodom, negeri yang sangat kacau. Akhirnya karena perbuatan mereka homoseksual dan lesbi, atau disingkat dengan LGBT, diazablah negeri itu. Kemudian Lut kembali ke Palestina. Musa juga hijrah dari Mesir ke Madian ketika membunuh salah seorang dari keturunan kaum Kibti. Dan semua para nabi pernah hijrah. Yunus hijrah, walaupun kemudian harus ditelan ikan. Maka Nabi SAW pun harus hijrah dari Mekah ke kota Madinah, sebagaimana hijrahnya Adam dari sorga ke dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, perjumpaan Nabi SAW dengan siapa? Dengan Isa dan dengan Nabi Yahya. Kenapa diperjumpakan dengan dua nabi ini dalam satu lapisan langit kedua? Karena kita tahu bahwa yang paling berat ujian dakwah melawan orang-orang Yahudi adalah Yahya dan Isa. Adapun Yahya dipenggal lehernya dan dijadikan mahar wanita pelacur. Adapun Isa dikepung tempat markasnya. Kalau bukan karena Allah menaikkan Isa ke langit kedua, maka Isa pun akan jadi korban pembunuhan orang-orang Yahudi. Seolah-olah perjumpaan Rasul dengan Isa dan Yahya ini mengatakan bahwa engkau akan diuji dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Dan betul, setelah hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, musuhnya bukan kafir Quraisy lagi, tapi musuhnya lebih ganas lagi. Siapa? Orang-orang Yahudi yang menghalalkan segala cara untuk membunuh Nabi SAW. Sebagaimana Yahudi membunuh Yahya, memenggal kepalanya dan mengepung Isa sampai Isa harus diangkat ke langit, dan sampai hari ini belum mati dan akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi dan menegakkan keadilan. Maka Rasul pun akan diganggu orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi adalah orang yang paling memusuhi Islam dibandingkan musyrik Mekah. Walatajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina latajidanna asyaddan nasi adawatan, gimana ayatnya? Lilladina hudan walladina asyraku. Engkau akan dapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Pertama orang Yahudi, baru nomor dua orang-orang musyrik. Lihat, Rasul akan berhadapan dengan orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi sebelumnya menanti-nanti Nabi. Tapi setelah Nabinya muncul bukan dari Bani Israel, dari Bani Ismail, mereka menolak, kemudian hasad, kemudian berjanji untuk membunuh Nabi SAW. Sampai Allah katakan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan masuk pada fi'lul mudhari, bimakna ta'bid, artinya selamanya. Orang Yahudi dan Nasrani itu akan memusuhi kaum muslimin sampai kita ikut mereka. Tapi ini mustahil. Kemudian setelah itu Nabi SAW diperjumpakan dengan siapa? Di langit ketiga, Nabi Yusuf. Kenapa dengan Nabi Yusuf? Ada apa dengan Nabi Yusuf? Kita tahu bahwa Nabi Yusuf itu disakiti oleh siapa? Oleh 10 saudaranya. Nabi Yusuf itu kan 12 bersaudara. Dia dan Benyamin itu satu kandung. Tetapi yang 10 saudaranya itu dari lain ibu, satu bapak, Yakub. Tapi yang 10 ini sangat hasad dengan Yusuf. Sampai saking hasadnya karena merasa bahwa Yakub tidak adil dalam kasih sayangnya, akhirnya 10 saudaranya ini menculik Nabi Yusuf dengan alasan bermain dan minta izin kepada ayahnya. Rupanya setelah itu anak kecil ini dimasukkan ke dalam sumur. Kalau bukan karena pertolongan Allah, Yusuf mati dalam sumur itu. Tapi Allah tidak berkehendak mati, ditolong oleh para pedagang yang hendak mencari air. Ketika dimencemplungkan timbanya, rupanya bukan dapat air, dapat pula anak kecil.
Lah sebagaimana Yusuf alaihi salatu wassalam yang mengganggu adalah orang-orang sekitarnya, saudara-saudara dan kerabat-kerabatnya, maka engkau juga wahai Muhammad sama. Terkadang tantangan dakwah itu justru sumbernya dari dalam, bukan dari luar. Justru tantangan dakwah hari ini bukan dari luar kan, dari dalam. Kita orang-orang sunnah ini kadang-kadang yang mengganggu dakwah itu orang-orang sunnah sendiri, bukan orang-orang yang menyelisih sunnah. Yang mengacau dakwah sunnah ya orang sunnah sendiri, saling mentahdir sana sini, seolah-olah mereka paling benar sendiri dan si fulan hizbi dan begitu seterusnya. Nah, sebagaimana Nabi SAW juga akan dikhianati orang-orang dalam. Makanya siapa yang pertama musuhi Nabi sebelum Abu Jahal? Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pamannya Rasul. Ketika Rasul berdakwah di pasar-pasar dan mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah, kalian akan sukses. Dalam riwayat tamliku bainal arabi wal ajam, kalian akan menguasai bangsa Arab dan Ajam. Abu Lahab datang membawa kerikil kecil, dia lempari punggung Rasul dan mengatakan la tusaddiquhu fa innahu kadzib, jangan kau benarkan, itu pendusta katanya. Sehingga orang-orang yang menyaksikan akan meragukan dakwah Rasul. Kalau pamannya sendiri mengatakan pendusta sementara dia orang terdekatnya, macam mana pula orang jauh? Maka terkadang dakwah itu justru yang paling berat dari dalam. Boleh jadi dari keluarga, boleh jadi dari pasangan, dari istri, dari suami, dari orang tua, dari anak, dari tetangga. Pokoknya Rasul akan mengalami itu, pengkhianatan dakwah dari dalam. Kemudian setelah itu Nabi SAW berjumpa dengan Idris alaihi salam. Kenapa diperjumpakan dengan Idris? Kita tahu bahwa Idris itu salah satu kemuliaannya adalah beliau Nabi yang diangkat ke langit dan diletakkan di langit keempat. Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami tempatkan Idris di tempat yang paling tinggi. Idris memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, tapi Nabi SAW akan ditinggikan melebihi Idris. Kalau Idris sampai di langit keempat saja, tapi kalau Nabi sampai ke Sidratil Muntaha, tinggi mana? Sidratil Muntaha atau langit keempat? Langit keempat. Sidratul Muntaha lebih tinggi dibandingkan langit keempat. Dan Rasul akan diangkat lebih tinggi dibandingkan Idris alaihi salam. Kemudian setelah itu Rasul berjumpa dengan Harun. Kenapa diperjumpakan dengan Harun? Harun ini orangnya lembut, beda dengan Musa orangnya keras, sehingga Bani Israel lebih mencintai Harun dibandingkan Musa. Walaupun kenabian Harun itu atas permintaan Musa, Musa yang meminta kepada Allah agar Harun diangkat jadi nabi untuk menemani dia mendakwai Fir'aun. Tapi Bani Israel lebih mencintai Harun. Kenapa? Karena kelembutannya. Apalagi Harun itu, dia memang dari kecil sampai diangkat jadi nabi, hidup di tengah-tengah Bani Israel. Tapi Musa tidak. Sejak bayi hidup di rumah Fir'aun. Setelah tragedi pembunuhan, dia pun hijrah ke Madian. Kemudian nikah pula dengan orang Arab di Madian, bukan sesama Bani Israel. Kemudian pulang hanya sebentar dengan Bani Israel, kemudian menjadi nabi dan rasul mengajak Bani Israel, sehingga kedekatan Harun dengan Bani Israel lebih dekat dibandingkan Musa. Apalagi sifat Harun terkenal kelembutannya, seolah-olah pertemuan Rasul dengan Harun mengajarkan kepada Rasul dan kepada setiap yang ingin jadi seorang dai, lembutlah dalam berdakwah. Allah mengatakan la in kunta ghalidan qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau keras dalam dakwahmu, orang sekitar akan menyingkir. Maka narifku fi syai'in illa zana, tidaklah kelembutan menempel pada sesuatu pasti menghiasinya. Maka lembutlah dalam berdakwah seperti lembutnya Harun ketika berdakwah di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian setelah itu berjumpa dengan Musa. Kenapa diperjumpakan dengan Musa? Nabi seolah-olah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabarlah engkau seperti sabarnya Musa. Musa itu Nabi yang paling sabar. Macam-macam Bani Israel menyakiti Musa alaihi salatu wassalam, tapi Musa tetap sabar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan rahimallahu akha Musa,
laqad udhiya katsiran fasabara. Semoga Allah merahmati saudara Musa. Dia sudah banyak ujian dari Bani Israel, tapi dia nabi yang sabar. Bayangkan, ujian Nabi Musa di tengah-tengah Bani Israel itu bukan hanya diperolok-olok dakwahnya, tapi kepada privasi dia, kehormatan dia. Gara-gara Musa tidak mandi bersama. Zaman dulu kan kalau mandi di sungai kan rame-rame itu, tapi Musa tidak mau mandi rame-rame. Sehingga Bani Israel menganggap jangan-jangan Musa punya penyakit di badannya, malu dia mandi bersama-sama kita Bani Israel katanya. Sampai masalah privasi loh ya, masalah dalaman Nabi Musa dibicarakan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membela nabinya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang memusuhi wali-wali Allah, apalagi nabi, maka dia mengumandangkan perang denganku. Maka Allah membela Musa dengan cara apa? Satu hari Musa mandi, kemudian pakaiannya diletakkan di batu. Ketika Musa sudah selesai mandi, hendak mengambil batu, batunya lari. Dikejar batunya itu. Bayangkan, batunya lari. Allah buat batunya lari. Rupanya larinya batu itu melewati orang-orang Bani Israel yang sedang mandi. Musa sedang telanjang mengejar-ngejar pakaiannya. Disitulah Bani Israel melihat Musa ini memiliki badan yang sterek, kemudian kulit yang bersih, bahkan seindah-indahnya kulit yang tidak dimiliki oleh Bani Israel. Baru diam Bani Israel ini. Sampai kepada masalah pribadi Bani Israel itu mencela Nabi Musa. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi SAW dalam Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan Rasul. Sebagaimana sabarnya Nuh, sabarnya Ibrahim, sabarnya Musa, sabarnya Isa, tirulah sabar-sabar mereka. Kemudian terakhir, Nabi diperjumpakan dengan Ibrahim yang wajahnya mirip dengan Nabi. Seolah-olah karena Ibrahim yang membuat Ka'bah dari pondasi yang sudah dibangun sebelumnya, maka Ibrahim seolah-olah mewariskan Ka'bah kepada Nabi SAW, makmurkan Ka'bah itu. Alhamdulillah sampai hari ini umat Islam mengagungkan Ka'bah yang pernah didirikan Ibrahim, di mana setiap hari Ka'bah tidak sepi dari orang tawaf, baik umrah atau haji atau tawaf wada atau tawaf biasa. Ka'bah tidak pernah sepi, tidak pernah sepi, kecuali kemarin masa corona saja. Tapi setelah itu sampai hari ini tidak pernah sepi. Siapa yang membuat Ka'bah? Ibrahim. Siapa yang memakmurkannya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah diantara rangkuman pelajaran Isra Mi'raj. Kenapa Rasul diperjumpakan dengan nabi-nabi ini? Mudah-mudahan bisa dipetik pelajarannya, dan kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.